seperti saya sampaikan tadi, selaraskan. Sami'allahu liman hamidah. Tuh. Jangan bangun dulu. Sami'allahu liman hamidah. Ada imam saya gitu. Yang dengan makmum saya Pak Ustaz. Tak ada anjurannya seperti itu. Tapi yang saya ucapkan ini ada nas, ada teks nas, ada dalil semua, ada kitab semua. Ya, baik. Nah itu ya. Jadi Sami'allahu liman hamidah. Nah, jadi kalau ihramnya 7 jarinya sejajar dengan bahunya, segitu pula lah posisinya. Setiap kali angkat tangan mesti konsisten. Biar cantik dia. Betul-betul segini, betul-betul segini, begini. Lihat kan? Astagfirullahaladzim, banyak kesalahan awak nih. Dengan tasyahudil awal yang keempat, apalagi angkat tangannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Sujud. Ketika bangun dari tasyahud awal. Bangun dari tasyahud awal. Tasyahud awal ya. Ini kita sedang tasyahud awal nih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah. Tangan ditaruh nih. Ya, enggak perlu diginiin. Ya. Sudah mulai juga meninggalkan ini satu persatu saya tengok semenjak dibahas itu. Yang begini pun udah jarang saya tengok nampak. Kenapa? Karena dibahas oleh para ulama aswaja. Ya, ahlu sunnah wal jamaah dibahas. Menuju ke posisi kiam, tidak ada. Dikepalkan tangan itu hadisnya palsu. Ya. Nah, kalau mau dibahas nanti saya kasih. Akbar. Nah, itu. Panjang kiam, itu berdiri. Lumayan banyak. Kesuai dipanjangkan. Tidak ada masalah. Ya. Nah, jangan bikin sulit. Nah, baik. Diulang lagi. Allah, taruh begini aja Pak. Ya. Allahu Akbar. Apa? Disunahkan kita itu mengangkat tangan di dalam salat. Nah, ya, baik. Pasti penasaran ya masalah hadis mengepal tangan itu ya. Kal'ajin Nabi kata itu ya. Kal'ajin seperti orang yang mengadon tepung roti ya. Buat donat. Ya. Katanya mesti dikepalkan begitu. Emangnya ngadon makanan itu mesti dikepalkan seperti itu. Ya. Mengadon tepung roti itu buat roti itu, apakah mesti dikepalkan tangan seperti itu? Nah, itu dibahas panjang lebar oleh para alim ulama. Rakaat pertama angkat juga. Bangun dari rakaat pertama angkat juga, rakaat kedua angkat juga, ketiga angkat juga. Nah, kita coba tanya dia mana kitabnya. Nama fikihnya kitabnya apa? Yang dijadikan referensinya itu. Ya, tidak ada Pak. Itulah dia empat tadi itu. Jangan angkat tangan terus. Ya. Ada lagi yang mau sujud angkat tangan lagi itu. Ada. Mau sujud angkat tangan lagi. Nah, jangan niru-niru. Pastikan yang kita amalkan itu jelas, ya, sumbernya, referensinya, ya, hadisnya ada, ya. Nah, dan syurutus sujudi sab'ah. Nah, syarat sujud ada 7. Di sujud itu ada keutamaan. Ya, Rasulullah katakan fihi du'aun mustajab. Padanya terdapat doa yang mustajab. Kapan itu? Sujud. Sujud. Ada saat-saat mustajab di situ. Ketika kita berdoa dikabulkan. Potensi makbulnya lebih tinggi di situ. Ya, baik. Rasulullah katakan pada sujud itu terdapat doa yang mustajab. Li'annahu, karena bahwasanya Rasulullah bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu minallahi 'azza wa jalla wa huwa sajidun. Sedekat-dekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika dia Sujud. sedang sujud. Ketika dia sedang Sujud. dekat di sini bukan berbicara dekat jarak, ya. Nah, jadi memahami hal ini. Bukan dekat jarak, tidak. Jangan pula nanti menyangka dia maksudkan dekat di sini atau sedekat-dekat seorang hamba di sini kepada Allah. Maksudnya potensi ijabah. Paham Bapak Ibu? Ya. Potensi ijabah dikabulkannya doa di situ. Sangat-sangat dikabulkan di saat itu. Itu maksudnya, ya. Baik. Maka berdoalah di waktu sujud itu. Terkhususnya lagi, ini saya tambahkan sujud terakhir mau tasyahud akhir. Nah, disitulah doa. Sujud terakhir pas mau tasyahud akhir, di situ sujud itu berdoa. Nah, tapi kalau subhana rabbiyal a'la itu tasbih, ya itu memang dibaca. Tapi kalau doa-doa itu di sujud akhir mau tasyahud akhir, disitulah berdoa. Jadi boleh kami doa makmum nih Pak Ustaz? Boleh. Justru anjuran
Ya, justru di waktu sujud akhir mau tasawuf akhir itu hanya dianjurkan untuk makmum. Imam tidak dianjurkan. Kenapa? Karena imam ini ada perintah khusus dari Rasulullah untuk meringkas salat. Meringkas di sini maksudnya jangan lama-lama. Ya. Nah, baca aja lah subhana rabbiyal a'la 3 kali dah. Imam sekedar itu aja lah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali dah. Imam segitu aja. Makmum boleh tambah lagi doa-doanya. Boleh, imamnya. Ya. Kemudian ada lagi anjuran berdoa ketika selesai tasyahud akhir mau salam. Bapak Ibu. Tengok di dalam kitab Al-Azkar Nawawi. Apa lagi dianjurkan? Ketika selesai tasyahud akhir mau salam. Umpamanya fil alamin innaka hamidum majid. Selesai tasyahud kan? Ya. Sampai sana tuh yang lebih bagusnya ya, lebih lengkapnya. Baru dia baca doa. Baca doa di situ sebelum salam itu. Siapa itu? Makmum. Imam kata, imam tidak dianjurkan. Siapa bilang? Imam Nawawi ya. Dan saya. Ya. Jadi kalau imam-imam tidak senang, ya silakan protes sama Imam Nawawi. Ya, jangan protes sama saya. Saya ini menyampaikan perkataan Imam Nawawi. Tidak dianjurkan bagi imam. Surat kedua, lama sujud. Agak-agak lah. Ya. Ini imam udah baca asyhadu an la ilaha illallah. Imam kan? Ini masih sujud. Doa apa ya? Panjang betul. Ya. Ya, doa habis wudu baca juga. Nah, ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau sekira-kira imam tadi sudah baca di dalam tasawuf itu Assalamu alayka ayyuhal kita barulah lagi. Assalamu masih sujud juga, itulah parah. Terlalu lama, tidak boleh. Ikut imam dah. Ini imam. Ikut imam dah nih sholatnya. Kecuali dia tidak ikut imam, dia mufarqah dari imam, tak masalah dia lama-lama. Jadi saya kan sholatnya sendiri mufarqah. Orang yang bisa dari imam tidak bisa jatuh, Pak. Baik. Imam, apabila kalian mengimami berapanya, falyujiz. Maka hendaklah kalian itu meringankan sholat kalian. Meringankan di sini maksudnya kalau baca itu jangan lama-lama. Kalau baca bacaan Al-Fatihah surah-surah pilihan itu jangan lama-lama lagi. Syarat sujud ada 7, ingat itu ya. Yang pertama ayat juga ada sab'ati a'dha. Hendaklah dia sujud di atas 7 anggota badannya. Ini syarat yang pertama nih. Dia mesti sujud di atas 7 anggota badannya. Yang mana 7 anggota badan itu, Bapak Ibu? Yang pertama dahinya, sujud di sini. Bagian dahi. 1 tuh. 2 dan 3 telapak kanan, telapak kiri. Dan 3. 4 dan 5 lutut kanan, lutut kiri. 6 dan 7 ujung telapak jari jemari kaki kanan dan kiri ujung. Ya, satunya. Kalau dia angkat salah satunya, tidak sah sujudnya. Kalau sujudnya tidak sah, sholatnya tidak sah. Yang angkatnya 1, Ibu. Dia kalau sujud diangkatnya 1. Yang 1 aja ditempelkan di lantai. Tidak sah. Tidak sah. Mesti 7 itu nempel di lantai. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah katakan umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha. Ya, aku diperintahkan oleh Allah untuk sujud di atas 7 tulang. Apa dia? Wa an takuna jabahatuhu maksufatan. Ini syarat yang kedua saat sujud, hendaklah jabahnya yaitu dahinya maksufatan, terbuka. Tidak boleh ditutup. Nih Pak, TPC. Ini di dalam sholat ya. Kalau di luar sholatnya terserah Bapak. Ya, Pak, yang peci tapi biasa gitu terus. Ya, kemudian jangan begini. Jadi sujud itu harus terbuka nih, harus nempel dia nih. Hidup kan? Hidup kan ada disebutkan tadi. Enggak. Ada yang tadi saya sebutkan hidup. Enggak. Ada. Jadi hidup Pak sunnah. Tidak salah. Jadi syarat sujud ini mesti diperhatikan. Jadi setiap rukun itu ada syaratnya, Pak. Setiap rukun ada syaratnya. Fatihah ada syaratnya. Sampai ke tasbih Al-Fatihah 14 tasbih kita bahas. Ya.
Baik. Kemudian selanjutnya syarat sujud yang ketiga wattahamul. Ya, wattahamul bi ra'sihi. Tahamul. Nah, artinya apa? Dia mesti tumpukan berat badannya di bagian dahinya itu, di bagian kepalanya itu. Jangan ditahan, jangan digantung-gantung sujud itu. Paham digantung? Ya. Jadi sujud itu mesti ditumpukan semua berat badan itu di kepala. Tapi itu ditahannya Pak dengan badannya. Tidak boleh, mesti ditumpukan di kepala semuanya, di dahi itu. Tangan ikut nolong juga, kalau tak leher tangannya tuh. Tangan ikut nahan. Maksudnya apa? Jangan digantung beratnya. Paham Bapak Ibu? Iya, ya. Dari situ jemaah ya, ini sebenarnya dilarang. Ada anjuran ditinggikan tempat imam daripada makmum. Oh. Memang sebagusnya sama tingginya. Ada yang membedakan kita itu kecuali takwa. Bukan imam itu yang lebih mulia di sisi Allah. Nah, imam itu yang kita ikut saja. Kok tidak kadang sajadah imam itu tebalnya apa? Sampai 7 cm sajadahnya. Jadi pas sujud itu saking tebal dosanya, si imam tadi merasa dah sampai apa belum? Ada sampai apa belum nih dahi saya ke lantai karena tebal tadi. Jadi istilahnya kayak tergantung itu berat badannya. Syarat sujud wa an la yasjuda ala syai'in yataharraku bi harakatihi. Janganlah dia sujud, jangan sampai dia sujud itu di atas sesuatu yang melekat pada badannya. Jangan sujud di atas sesuatu yang sedang kita pakai. Itulah bahasanya lebih saya simpelkan lagi ya. Seperti apa? Peci tadi. Ini peci kan melekat di badan. Jangan kita sujud di situ. Maksudnya kita gini kan, kan langsung tutup lagi kemudian sujudnya di atas sesuatu ya kita pakai yang melekat di badan kita. Apalagi contohnya, ibu-ibu mau kena bu, ada mau kena yang agak labu itu ya, yang labu kan ada tuh. Nah, kemudian dia sujud dihamparkannya begini, jangan dihamparkan bu. Ya, Allah, dihamparkannya begini. Terus dia sujud di atas mukena yang dia pakai yang melekat di badan itu. Kalau dia sujud di atas mukena kawan, tak apa-apa, tidak ada masalah, karena bukan sesuatu yang melekat di badan dia. Tapi kalau sesuatu yang melekat di badan kita, sujud kita di atasnya tidak sah sujud itu. Jadi jangan ditumbang-tumbangkan teman-teman kena baru. Jangan biarkan sujud di atas peci atau di atas rambut itu, karena itu sesuatu yang melekat di badan itu. Wartifa'u asafilihi ala a'alihi. Ini yang keenam, syarat sujud yang keenam, yaitu bagian pinggul dan sekitar pinggul itu harus lebih tinggi dari kepala. Ya seperti sujud yang biasa itulah. Ya, kan paham itu. Tidak perlu saya panjang lebarkan. Itu kepala itu lebih rendah daripada bagian pinggul. Syarat sujud yang ketujuh, at-tuma'ninatu fi. Tuma'ninah. Waktu sujud itu tenangkan dulu badan itu. Ya, baca doanya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 3 kali. Tenang badan. Nah, itu sudah tuma'ninah. Baru pindah ke rukun yang lain, duduk di antara dua sujud itu. Nah, seperti itu. Itulah 7 syarat. Kemudian di sini saya tambah ada sedikit perbedaan laki-laki dan perempuan di sini. Di waktu apa? Di waktu sujud ini. Nah, macam mana bedanya Pak Ustaz? Ini bedanya. Kalau laki-laki waktu sujud seperti yang saya sampaikan tadi, dia disunahkan untuk mengembang tangan, ya, diregangkan antara siku bagian dalam ini dengan lambung dengan badannya itu kanan kiri. Ya, diregangkan. Nah, ini gini, laki-laki, Pak, tengok Pak. Oh, ini waktu sujud ya. Nah, ini posisinya sama, meletakkan tangan ini posisinya sama ketika posisi bertakbiratul ihram tadi. Di mana posisi Bapak takbiratul ihram? Di sini tadi, sejajar ujung jari dengan ujung bahu, maka di situ posisikan waktu sujud. Nah, ya, kembangkan sedikit Pak, nih, kembangkan sedikit. Ini laki-laki, ya, kembangkan. Ya. Kemudian ya dia agak-agak lah ya, kembangkannya itu ya, meregangkannya itu dia agak-agak. Ini apa? Orang sunnah. Pokoknya sunnah. Allah Akbar. Orang mau sholat, kanan kiri sampai payah pula kawan sebelah itu mau sujud. Kena siku dia. Payah. Ini tidak boleh juga diganti kita aja yang sholat. Orang mau sholat juga. Ya. Ada apa? Duluan sujud dia, Pak. Tempat dia sujud. Pak, aku tak tanggung belakang juga. Ya. Jadi sebenarnya tidak perlu jauh-jauh begitu. Ya, sekedar di bawahnya ada rongga. Ya, ada rongga. Kucing lewat bisa ada. Tak perlu panjang-panjang begini hampir sujud. Ya, baik. Ya, itu yang pertama, laki-laki seperti itu. Ya, tapi dia agak-agak lah yang meregangkannya dia. Jangan sampai kawan di sebelah susah pula mau sujud. Begitu.
Kemudian dilarang nih, ini untuk laki-laki dan perempuan juga dilarang menghamparkan tangannya di atas lantai atau sikunya seperti ini. Katanya itu kayak kuda, apa? Kayak kuda tidur, duduk gitu. Nah, ditempelkannya semua ini di atas lantai. Sujud bukan sujud anjing kata Nabi. Ya. Nah, jadi kayak gitu. Ada tuh Bang. Nah, itu banyak tuh angkat lagi angkat ini. Dikembangkan diangkat, perlu diangkat ke atas. Nah, itu tuh. Ya, jangan begini enggak boleh. Kecuali takwa sakit, tak kuat badannya lemah, anak bapak ada masalah. Ya, baik. Kemudian ibu-ibu di sini bedanya apa? Seperti apa takbiratul ihramnya ibu-ibu tadi? Ya, seperti apa? Di depan dadanya, ujung jarinya sejajar dengan bahu di depan dadanya dirapatkan. Begitulah posisi sujudnya. Nah, gitu. Tapi ini tetap diangkat, jangan ditempelkan seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, seperti ini. Jangan direnggangkan, rapatkan. Ini ibu-ibu perempuan, rapatkan begini. Nah, ini ibu-ibu. Nah, jangan rapatkan ibu-ibu. Ini laki-laki. Itu bedanya di sini. Antara perempuan dan nampakkan, dirapatkan. Ya. Kemudian posisi tangannya seperti posisi dia takbiratul ihram tadi. Ujung jarinya sejajar dengan bahu dan dirapatkan begini. Kan begitu tadi. Kalau perempuan sujud pun posisinya sama. Coba ibu tarik. Nah, ini dirapatkan. Ya, tangannya dirapatkan begini. Seperti itu, ya. Paham, Bu? Iya. Itu aja bedanya. Soalnya nanti di pertemuan yang akan datang, karena 10 menit ini akan saya sisihkan untuk tanya jawab. Ya, pembahasan yang akan datang kita akan membahas tentang tasdid dan tasyahhud. Tasdid yang ada di dalam tasyahhud dan bacaan-bacaan yang sering salah dibaca di dalam tasyahhud. Belum dibahas itu. Semalamannya tahu yang punya. Ya, kesalahan yang kerap terjadi. Dan itu akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ya. Ini tapi lengkap apa ya pembahasannya sampai ke tasdid, tasyahud pun dibahasnya juga. Kemarin tasdid al-Fatihah. Ini tasdid yang ada di dalam tasyahud. Ada berapa tasdid semuanya dan kesalahan-kesalahan yang dalam takbir. Niat itu di dalam takbir. Pak Akbar menjelaskannya niat di dalam takbir. Ya. Pendapatnya lemah yang mengatakan lafaz sekaligus niat sebelum takbir. Itu pendapatnya lemah. Pendapat yang kuat yang masuk di dalam mazhab kita yaitu niat di dalam takbir. Pasanglah niat di dalam. Ya, lalu setelah bunyinya alarm syuruk baru isyraq. Jadi syuruk itu belum masuk lagi isyraq. Ini orang kita kan yang awalnya dia pak syuruk sampai isyraq ini nyoy tak sama loh, beda tuh. Ya, isyraq beda, syuruk beda. Ya, itu bagus gitu ya. Ini disalurkan ya. Banyak kan masjid itu suruh dibuatnya Pak. Ya kan? Nah, di Isra langsung mantap itu. Atau doa. Ini tandanya pengurus itu paham fikih. Ustaz agak tahu ya. Tandanya pengurus paham fikih. Isra atau duha dia. Kenapa? Karena ulama berpendapat Isra itu adalah atau duha adalah Isra. Itu juga. Keutamaannya pun sama itu juga. Sebagian ulama lagi mengatakan Isra itu beda, duha itu beda, dan beda waktunya. Nah, sebagian ulama mengatakan Isra dan duha itu sama. Bapak Ibu, nanti bisa disambung lagi setelah Akbar, disambung lagi niatnya. Boleh. Yang mesti wajib ada di dalam niat, di dalam takbir itu cuma 3. Al-qasd, at-ta'arrud, ta'arrud. Yang ketiga at-ta'yin, qasad, ta'arrud, ta'yin. Setiap apa handphone berbeda. Fardu, zuhur. Kecil Ustaz. Aku sholat fardu isya. Mau balik kan lagi. Aku sholat Kalau saya kan bawah dia. Itu 3 saja. Hadirkan itu pasang di dalam hati ketika mulut mengucapkan Allahu Akbar. Di mau itu lapasnya Pak. Masuk di situ tuh. Ya Allah. Ini saya niatkan langsungnya aku sholat fardu subuh nih. Allah. Kita masuk dia tuh. Tapi kalau tak biasa memang agak ragu-ragu gitu Pak. Ya, serasa-serasa kayak gitu ya. Sebenarnya entengnya Pak nih, udah saya aku sholat fardu maghrib. Allahu Akbar. Itu udah saya pasang tuh. Tapi tidak ada dengar Mas. Niat mana Pak dengar? Itu lafaz. Lapasnya. Nah, lafaz ya. Kalau niat fil qalbi. Allah yang tahu. Bangun dari itu, bangun dari tasawuf awal. 4 belajar. Jangan angkat terus ya. Itu terlampau soleh namanya. Waktunya
ketika sekira-kira anak keledai itu dia berteduh di bawah pohon karena sudah mulai merasakan terik panas, sudah mulai gerak-gerak ya. Jam-jam berapa kira-kira tuh Pak? Jam 9, setengah 9 sudah mulai gerak-gerak. Kalau Bapak Ibu dekat di luar tuh 9 kuat panasnya ya. Nah, sudah berteduh, mulai berteduh karena merasakan gerak gitu. Itu udah masuk waktu, sudah masuk nih 6.30 nih. Ya, tapi nggak apa-apa Bu. Dengarkan pengajian ini sampai selesai. Jangan ada yang disuruh dulu gitu. Kenapa kan ini sampai selesai? Sampai saya akan baca doa kafarah majelis, ya kafarah majelis. Dapat pahala setara dengan mengerjakan sholat sunat 1000 rakaat. Masya Allah. Jangan sampai dulu 1000 dapat Bu. Iya, ya. Nah, Bu, jadi setelah Isra Ibu sabar-sabar aja. Ya, tunggu waktu doa masuk. Kalau Ibu selama ini sudah istiqomah, tak pernah tinggal doanya, terlupa umpamanya di hari Iya. Qodol nanti. Pas sholat zuhur di Qodol, sholat sunat duhanya boleh, tidak ada masalah. Kalau lupa, nah, itu solusi lupa saya kasih tahu ya. Tidak ada video yang ngomong kayak gitu. Duha adalah awal ya sih. Awal Isra katanya berarti habis Isra langsung duha gitu. Tidak ada duha, tidak ada waktunya bagi mereka yang membedakan antara Isra dengan duha. Sebagai ulama menjelaskan Isra dan duha itu sama. Kalau itu udah Isra dan duha itu, nah itu pendapat yang dua. Iya. Sekarang berpendapat dengan pendapat yang mana? Dalam keadaan ruku. Kita datang masuk saf imam dalam keadaan ruku. Jadi kita di sini mesti cepat-cepat. Iya. Imam baru rukunya, kita cepat takbiratul ihram, kita baca agak bismillahnya aja dapat jadi dah. Ya, karena kaidah fikihnya sesuatu yang tak bisa dapat semua sikit jadi dah. Maju kaidah fikihnya. Ya, jadi gimana itu? Baca agak satu ayat bismillah pun masuk satu ayat dan Al-Fatihah dalam mazhab Syafi'i itu. Nah, bismillah. Langsung kejar ruku bersama imam. Udah dapat ruku imam. Udah dapat apa lagi? Kita dapat di rakaat itu. Nah, tapi kalau sekiranya kita datang dia ruku udah lama, enggak perlu lagi baca bismillah pun enggak perlu lagi. Satu ayat itu enggak perlu, langsung aja takbiratul ihram tapi dulu. Jangan langsung ruku ya. Enggak sah juga. Takbiratul ihramnya dulu membuka salat. Allahu Akbar. Niat imam, langsung niat ikut imam. Itu mesti itu atau jadi makmum. Langsung tidak perlu baca-baca karena kita dapat imam itu dalam ruku. Takut nanti kita kalau baca pula lagi bismillah itu dia bangkit dari Ruku. Ketika dia bangkit kita baru turun begini, berarti begini nih Pak posisinya. Nih imam ya. Coba. Kalau begitu posisinya tidak dapat rakaat imam, tidak dapat ruku bersama imam. Itu masbuk. Ruku kita sempat ruku bersama imam, itu sudah dapat rakaat, tidak perlu nambah lagi. Masya Allah.